Memang harus diakui, keberadaan lembaga pesantren ikut membantu berkesinambungannya penyelenggaraan pendidikan di satu daerah. Kehadirannya ikut menyumbang kualitas SDM yang mumpuni untuk nantinya berpartisipasi dalam pembangunan nasional atau daerah khususnya di mana pesantren itu berada. Dan ini memang menjadi bahan pemikiran para pendahulu dan pendiri pesantren yang semula hanya mengajarkan ilmu perihal agama kepada para santrinya, lambat laun menerima permintaan untuk menyelenggarakan pendidikan yang berdasarkan ilmu pengetahuan serta life skill atau kebiasaan para santri yang notabene mempunyai bakat dan minat pada diri masing-masing. Meminjam istilah dari falsafah ilmuwan Einstein, bahwa agama tanpa ilmu pengetahuan akan lumpuh, dan ilmu pengetahuan tanpa agama akan buta. Maka lembaga pesantren sebagai penyelenggara pendidikan dirasakan tepat untuk menjawab falsafah itu, di mana para alumnus pondok pesantren akan serta-merta mendapat dua bekal ilmu, yang satu dengan yang lainnya dari ilmu tersebut saling melengkapi. Keseharian para santri dari bangun tidur sekitar pukul 3, jadi dari pengurus sudah ada yang membangunkan, nanti biasanya lewat bel, setelah itu ada yang keliling kayak gitu, setelah itu ya santri mandi, setelah mandi persiapan untuk ke sekolah, itu kegiatan pagi. Nanti tergantung anaknya sekolah yang di mana, kan di sini sebagian besar sekolah yayasan. Kalau sekolah yayasan kan SMP sama SMK VIP Al-Huda. Kalau yang lain itu menyebar di sekitar Kebumen. Ada yang SMA 1, 2 dan sebagainya seperti itu. Setelah zuhur nanti ada pembagian beberapa kegiatan seperti yang tadi. Terus ba'da asar kegiatannya adalah madrasah. Madrasah di sini kayak kurikulumnya, jadi kurikulum di sini Al-Huda kan kurikulumnya dua, ada kurikulum sekolah dan yang madrasah. Cara sholat yang benar dan bacaan-bacaan sholat disertai tajwidnya yang benar. Itu setelah sholat subuh. Setelah itu anak siap-siap ke sekolah. Setelah maghrib itu ada kegiatan sendiri. Di sini pengajiannya pokok bahasan tentang nahwu, dimulai dari jurmiyah. Setelah jurmiyah terus ada murodan. Murodan itu keterangan tentang jurmiyah. Setelah itu i'rob, itu atasnya lagi, dan setelah itu ya ada pengajian musyawarah tingkat paling atas. Biasanya kalau anaknya sudah sampai tingkat paling atas itu sudah dikasih pembelajaran untuk memberikan materi kepada anak yang paling bawah. Jadi istilahnya langsung pengkaderan untuk mengajar adik-adik kelas. Ba'da Isya ada pengajian lagi, pengajian dengan pokok bahasan sorof, dimulai dari tasrif, iqlal, mizi dan sebagainya. Itu tentunya per kelas. Kalau untuk anak yayasan, jadi dikhususkan tidak ada pengajian Ba'da Isya, tapi digunakan untuk belajar bersama. Sistem pembelajaran di pondok pesantren ini karena santri yang ada di pondok pesantren ini ada macam-macam kelompok. Ada yang khusus di pondok pesantren, tidak sekolah juga ada. Ada yang sekolah di luar Yayasan Al-Huda dan ada yang sekolah di Al-Huda. Maka sistem dalam penyampaian pembelajaran ini agak berbeda. Jadi untuk yang khusus sekolah di luar dan mondok saja, ini memang pembelajarannya itu sama, kegiatannya full memang kalau pagi tetap sekolah, tapi setelah pulang dari sekolah itu full kegiatan pesantren. Mulai jam 4 sampai pagi itu semuanya full kegiatan pesantren. Untuk pembelajaran masalah keilmuan itu dipelajari ataupun didalami di diniyahnya itu di sore hari. Jadi untuk sekolah umum di SMP maupun SMK itu pembelajaran dimulai jam 7 pagi. Kemudian selesai jam 1 siang. Kemudian setelah jam 1 siang, anak-anak kembali ke pondok pesantren untuk melaksanakan kegiatan
istirahat dan makan siang maupun sholat berjamaah. Kemudian nanti jam 4 sore itu diadakan pembelajaran madrasah di sekolah ini sampai jam setengah 6. Kemudian setengah 6 selesai, anak-anak kembali ke pondok pesantren untuk mengikuti sholat jamaah maghrib dan makan malam. Kemudian diteruskan dengan pembelajaran masalah pondok pesantren, kajian-kajian terhadap kitab-kitab dan lain sebagainya. Pesantren Al-Huda yang tepat berada di jantung kota Kebumen, tepatnya di Jetis, Desa Kutosari, Kecamatan Kebumen, yang semula hanya sebagai pondok pesantren tradisional atau salaf, yang mana hanya mengkaji tafsir Al-Quran dan hadis, perlahan tapi pasti terus menyempurnakan program perluasan pendidikan di wilayah formal untuk dipilih oleh para santri yang mondok di situ atau warga sekitar yang memang sengaja menyekolahkan anaknya ke lingkungan pesantren tersebut. Dari lembaga pendidikan yang diselenggarakan oleh pesantren tersebut, para santri telah cukup bekal dari keahlian life skill untuk mereka mengarungi dunia kerja dan siraman rohani Islam di setiap harinya. Ini membuat mereka menjadi insan kamil yang melandasi moral mereka dengan keimanan dan ketakwaan. Jadi keseimbangan antara ilmu umum dengan ilmu dunia akhirat. Pada prinsipnya anak-anak di SMP ini seluruhnya akan menjadi santri pondok pesantren Al-Huda, sehingga mengisi akhlaknya melalui pendidikan pesantren. Kemudian setelah anak itu selesai sekolah di SMP ini mempunyai kecakapan atau paling tidak mempunyai modal akhlak yang sudah cukup memadai. Di antaranya anak-anak tamat SMP sudah hafal Asmaul Husna, kemudian Juz Amma, kemudian Yasin dan sebagainya. Ini juga merupakan ciri khas dari anak-anak yang sekolah di Al-Huda ini. Pesantren yang berdiri tahun 1880 oleh Kiai Haji Abdurrahman usai beliau menuntut ilmu di kota Mekah ini, pada awalnya karena diutus oleh Bupati Kebumen saat itu untuk mengajar mengaji dan ditempatkan di daerah Kutosari. Memang sosok kiai sangat berpengaruh buat kalangan masyarakat memondokkan anaknya tanpa melihat apakah bangunan pesantren memiliki sarana dan prasarana lengkap atau mewah, karena mereka hanya memandang sosok pengasuhnya. Saya masuk ke pondok pesantren Al-Huda ini pertama-tama awalnya saya itu ajakan dari teman-teman. Kemudian setelah saya masuk pondok, pertama-tama emang rasanya nggak betah. Tapi setelah saya coba untuk membetahkan diri, akhirnya saya betah dan saya merasa pondok ini seperti rumah saya sendiri. Dan saya biasanya juga kalau disuruh pulang itu rasanya agak ibaratnya nggak mau pulang gitu. Karena sudah merasa inilah rumah saya, inilah tempat tinggal saya di sini untuk menuntut ilmu, untuk berlatih dalam bermasyarakat. Yang saya inginkan kebanyakan seorang santri ingin sekali bisa membaca kitab. Jadinya saya di sini mempelajari bab-bab yang menerangkan tentang bagaimana cara membaca kitab, bagaimana adab-adabnya, terus kemudian cara agar saya itu lancar dalam menerjemahkan. Kemudian banyak sekali yang saya pelajari di sini sehingga saya merasa tertarik di sini gitu. Saya mencari ilmu Al-Huda ini karena saya ingin mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan menambah pengetahuan dan wawasan yang tinggi.
pesantren Al-Huda ini, para santri tumbuh dan berkembang seiring kemajuan pesantren itu sendiri. Walau dalam tahap pengembangan fasilitas dan masih mencerminkan kesalafan yang sederhana, bahkan pelayanan keseharian pondok yang sederhana pula, namun jumlah santri yang datang ke pesantren Al-Huda ini terus meningkat setiap tahunnya. Sistem pengajaran mengaji yang masih berkiblat pada ulama salafi, yaitu membaca kitab salaf atau terkenal dengan istilah kitab gundul atau kitab kuning, mewajibkan para santri bisa menguasai alat seperti kitab Al-Jurumiyah, Qawaidul I'rab sebagai ilmu dasar. Lalu, kitab Alfiyah Ibni Malik yang khusus membahas tentang ilmu nahwu atau tata bahasa Arab. Dan juga sistem pengajaran tahfidz di mana setiap santri diwajibkan menyetor hafalan ayat Al-Quran pada pembinanya. Dengan pembacaan yang detail, tajwidnya sudah harus benar dan tartil. Untuk mengembangkan life skill, ada juga pelatihan dakwah dan pidato dalam bahasa Arab, Inggris, dan bahasa Jawa. Keutamaan belajar terus engkang paling sabanget boten pilih-pilih tiang niku pejabat nopo dene rakyat wong sugih nopo dene wong larat bakul mi ayam dan bakul komar asal kurun manut dan taat mesti bakal minta untuk syafaat. Allahumma amin. Cekap sunan dan pamatu saking Allah kupat kecemplung sampai nyuwun kelepat nyuwun agengipun pangapunten. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai jawaban dari tuntutan zaman, di mana santri juga harus mendapatkan pendidikan dan pengetahuan dunia, didirikanlah sekolah menengah pertama dalam lingkup yayasan pesantren, yang notabene siswa-siswinya semua dari santri dan santriwati Pondok Pesantren Al-Huda. Ruang belajar sini ada 13 rombongan belajar dan ruang ada 16 ruang, diantaranya untuk laboratorium komputer dan ruang tata usahaan. Di sini ada 480 santri yang SMP, kemudian ditambah santri-santri yang sekolah SMK maupun santri yang belajar di luar Al-Huda. Kalau unggulannya di sini itu di samping pembelajaran secara umum, ini ada bahasa Arab. Ini yang ternyata di sekolah lanjutan yang diikuti oleh anak-anak yang telah lulus, ternyata anak-anak kita yang dari Al-Huda mendapat nilai yang nomor 1 di antara sekolah-sekolah lanjutan. Kemudian bahasa Inggris juga siswa sini ada yang mendapat juara dalam lomba-lomba pidato berbahasa Inggris, bahasa Jawa maupun bahasa Arab. Dan yang paling terakhir, pendidikan formal yang didirikan adalah sekolah kejuruan farmasi dengan pertumbuhan siswa yang begitu pesat di tahun ketiga di mana sekolah ini berdiri. Dilengkapi dengan fasilitas laboratorium praktek dan ruang IT yang mendukung kegiatan belajar mengajar siswa. Untuk Pondok Pesantren Al-Huda ini ada asramanya, asrama ataupun pondok untuk menginap santri.
Ini ada putra, ada 3 gedung, putri ada 3 juga, tapi ada 1 yang agak jauh dari dari dalam rumah Pak Kiai. Tempatnya di sekitar di belakang ini, di belakang farmasi situ. Itu gedungnya pondok. Di luar itu, eskul sekolah yang memang menjadi standar kegiatan dari siswa di luar sekolah tetap menjadi pilihan sebagai pengisi kegiatan santri di luar pelajaran formal sekolah. Kegiatan yang di luar akademis, yaitu kurikuler, diantaranya adalah ada pencaksilat, ada pramuka, ada PMR, kemudian rebana, dan kegiatan-kegiatan lain yang bersifat lomba-lomba tingkat kabupaten kita selalu mengikuti. Sejak berdirinya, Pesantren Al-Huda memang terus berupaya menjadi pilihan para orang tua untuk memberikan pendidikan pada anak-anaknya, terutama ilmu agama yang dirasakan makin diperlukan sebagai benteng moral generasi muda dari peradaban zaman, khususnya di wilayah Kebumen ini. Walau keberadaannya di tengah hiruk-pikuk kota yang beranjak modern dalam kisi sektor kehidupan, tapi kegiatan di pesantren ini dalam kesehariannya tidaklah berubah dari budaya pesantren masa lalu. Jadi dalam tiap kamar untuk setiap anak ini dari pengurus sudah dibagi, kayak wali kamar sendiri-sendiri. Jadi nanti ada 1 pengurus yang bertanggung jawab untuk tiap kamar, kayak gitu. Dari kamar A, B, dan sebagainya itu sudah ada wali kamarnya sendiri-sendiri. Itu yang bertanggung jawab dari awal anak bangun tidur sampai tidur kembali dan mengurusi segala macam, mengontrol pengajian, terus keamanan, bagaimana anak keluar, bagaimana anak pulang, izin, seperti itu. Kalau masalah uang, untuk uang ini jadi modalnya dititipkan. Jadi anak-anak itu tidak memegang uang sendiri untuk mengantisipasi keteledoran anak, biasanya kehilangan dan sebagainya, terus keborosan anak. Jadi uang itu wajib dititipkan ke pihak pengurus. Nanti anak kalau mau mengambil sudah ada buku tabungannya tersendiri. Tentunya, segala apa yang dilakukan pengasuh dan pembina pesantren tak lepas dari harapan mereka untuk para santrinya agar menjadi pribadi yang diharapkan oleh orang tua mereka untuk menjalani kehidupan ini dengan sesuatu yang berguna dan membanggakan, baik itu keluarga mereka, juga pesantren tempatnya santri tersebut menimba ilmu selama ini. Harapan dari yayasan dan juga pengurus Pondok Pesantren Al-Huda, santri-santri Al-Huda semuanya saja, selain nanti belajar dari Pondok Pesantren ini, dengan harapan nanti lulusan dari Al-Huda ini mampu untuk menjawab tantangan global yang sangat dahsyat dan luar biasa ini, dan mampu untuk menjaga akhlakul karimah di masyarakat dan membantu permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat pada umumnya. Harapannya ya, semoga ilmu dapat bermanfaat, berguna bagi masyarakat, dan semua cita-citanya terkabul dengan sempurna.
Saya berharap setelah saya tuntas dalam menjalani program di pondok ini, saya bisa menjadi seorang santri yang selalu memegang janji santri, solehah bagi semua orang. Dan satu hal, saya bisa selalu menjadi santri sampai akhir hayat saya. Harapan kami alumni Al-Huda itu baik SMP maupun SMK ini diharapkan nantinya itu mempunyai modal akhlak yang kuat, yaitu untuk mempertahankan akidahnya maupun untuk melanjutkan ilmu-ilmu yang lebih tinggi, tapi tidak kehilangan pegangan, terutama akhlak mulia, yaitu mengembangkan agama Islam dan melaksanakan syariat-syariat Islam dengan benar. Secara keseluruhan, pesantren memang tetap menjadi tempat penggodokan jiwa-jiwa muda untuk menjadi pribadi teguh dalam menjaga dan menjalani syariah agama dengan tidak harus meninggalkan kebutuhan akan pengetahuan dunia, di mana satu dengan yang lain tetap sebagai penyeimbang dari kehidupan ini sendiri. Pastinya, agama dan pengetahuan tetap dalam porsi seimbang sesuai dengan visi misi dari pesantren Al-Huda Kebumen ini.